Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kakak semuanya? Kembali lagi bersama Kak Mita, yaitu Pembina Putri Gugus Depan 477478. Nah, materi kita kali ini yaitu adalah hak perlindungan anak. Bahwasannya di kategori usia kamu yang saat ini itu kamu memiliki hak perlindungan anak yang dapat perlindungan dari pihak keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan sepermainan, dan hak-hak sepenuhnya yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Baik, di slide berikutnya akan kita bahas apa sajakah hak-hak yang didapatkan oleh anak dari perlindungan anak. Nah, di slide ini bisa kamu lihat sendiri bahwasannya suasana sepi dan tidak ramainya dari lingkungan sekolah kita sendiri, yaitu di sekolah Al-Azhar Medan. Nah, sangat sepi sekali sebenarnya tanpa kehadiran seorang pelajar atau adik-adik kakak semuanya. Jadi, sama-sama kita berdoa agar bumi membaik supaya kita bisa belajar secara tatap muka dan saling mengenal satu sama lainnya. Semoga kerinduan kita untuk saling belajar itu akan terobati dengan membaiknya bumi kita ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk materi pramuka yaitu hak perlindungan anak, marilah kita membaca doa sesuai agama yang kita anut. Bismillahirrahmanirrahim. Bercerita tentang perlindungan anak, yaitu sebenarnya dikategorikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, di mana di sini membahas bahwasannya perlindungan anak itu adalah segala kegiatan yang menjamin untuk melindungi anak, bahwasannya setiap anak itu memiliki hak untuk bertahan hidup, untuk bertumbuh kembang dan berkembang serta memiliki prestasi secara optimal, karena kalian sebagai anak itu diberi hak untuk belajar. Nah, di sini perlakuan terhadap anak haruslah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga kalian itu harus disayangi dengan semua orang yang ada di lingkungan kalian. Nah, lalu kalian tidak mengalami hal-hal kekerasan seperti diskriminasi, seperti misalnya kalian dipukuli. Nah, kalian itu kalau mendapatkan hal seperti itu, kalian harus dilindungi. Nah, sesuai dengan undang-undang tersebut yang kakak jelaskan tadi, maka kalian berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan yang layak, serta mendapat pendidikan yang harus memang benar-benar diberi pendidikan yang tinggi, sehingga kalian bisa menjadi anak yang tumbuh dengan baik dengan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apresiasi yang diberi dengan kasih sayang. Seringkali biasanya ketika kita menonton atau ada poster-poster, bahkan stiker-stiker di jalanan atau di TV-TV, nah biasanya di situ mereka atau orang lain bahkan membuat poster-poster tentang kekerasan kepada seorang anak. Nah, di mana di sini satu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwasannya kalian itu sebagai seorang anak, kalian tidak berhak mendapatkan hal-hal yang berbentuk kekerasan seperti dipukuli atau bahkan dilecehkan. Itu kalian tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti itu, karena kalian memang harus dilindungi dan dilindungi oleh hak perlindungan anak. Yang kedua, hak atas suatu nama atau identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi kalian lahir ke dunia ini, kalian memiliki identitas diri, bukan tidak memiliki jati diri. Bahwasannya dengan identitas itulah kalian memiliki dan mengakui bahwasannya kalian tinggal di negara mana. Kalian itu dilahirkan oleh siapa, orang tuanya siapa, tinggalnya di mana. Itulah sejenis dari identitas.
Nah, kemudian yang ketiga, hak beribadah menurut agamanya. Biasanya setiap anak itu juga pasti mengikuti keturunan yang dianut oleh orang tuanya. Nah, kita bercerita di mana naungan kita saat ini bahwasannya hak kita untuk beribadah itu adalah kita semua menganut agama Islam. Jadi, kamu pun sudah tahu kewajiban kamu sebagai seorang anak untuk melakukan pedoman kita, yaitu seperti melakukan sholat, mengaji, membaca ayat suci Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang baik yang memang dianjurkan di dalam agama kita. Yang keempat, hak untuk mengetahui orang tuanya. Ini adalah hal yang wajib dan sangat-sangat harus kamu ketahui. Karena kamu lahir ke dunia ini itu adalah orang tua yang melahirkan kamu. Jadi kamu pantas dan tahu siapa orang tuamu, siapa saja saudara-saudaramu, dan orang-orang lingkungan keluargamu yang terkait dengan kehidupan kamu. Yang kelima, ada hak untuk beristirahat dan bermain di waktu luang untuk meningkatkan minat dan bakatnya sejak dini. Jadi kamu ada waktunya belajar, ada waktunya untuk bermain, dimana pada saat di fase seperti ini kamu seorang anak itu membutuhkan yang namanya untuk istirahat gitu. Jadi kalau ada waktunya belajar silahkan belajar, jika ada waktunya untuk beristirahat atau bermain silahkan bermain dan beristirahat. Gunanya apa? Karena kamu seorang anak itu pasti memiliki bakat. Jadi bakatnya kamu itu di dalam waktu untuk bermain itu, di saat itulah kamu mengembangkan bakat yang kamu punya. Misalnya bakat yang kamu punya itu adalah bermain musik. Nah, maka orang tuamu berhak dan berkewajiban untuk mengabulkan hakmu. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari belajar. Kemudian yang keenam, dapat hak rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan bagi anak penyandang disabilitas. Nah, kakak yakin kalian atau kita semua itu termasuk di kategori anak yang tidak memiliki kekurangan, yang alhamdulillah semuanya itu sehat selalu dan memiliki tubuh yang sempurna, memiliki fisik yang sempurna. Jadi di antara kita, kalaupun kamu memiliki ada kecacatan sedikit saja, nah maka orang tua kamulah yang berkewajiban untuk mengobati kamu, untuk mengupayakan agar kamu menjadi anak yang sehat selalu. Kemudian, hak perlindungan anak yang harus kamu ketahui. Nah, satu, perlindungan dari diskriminasi. Kamu harus dilindungi dari kekerasan kehidupan atau kekerasan seseorang yang dapat menyakiti kamu. Yang kedua, perlindungan dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, yaitu memiliki atau mendapatkan kehidupan yang layak, yang harus dan memang ditanggung-jawabi oleh kedua orang tuamu. Yang ketiga, perlindungan dari penelantaran, bahwasannya itu kamu memiliki kehidupan yang baik sehingga kamu tidak hidup di jalanan. Nah, jika pun ada yang kamu lihat anak-anak yang hidup di jalanan, barangkali hidup mereka kurang beruntung, tapi itu adalah sebenarnya mereka telah ditanggung-jawabi oleh yang namanya dinas sosial. Nah, dinas yang memang bertugas untuk melindungi anak yang hidupnya terlantar. Yang keempat, perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Jadi ketika kalian di rumah mengalami hal semacam kekerasan atau penganiayaan, kalian berhak mengadu kepada yang namanya Dinas Sosial Perlindungan Anak, sehingga kalian bisa terlindungi dari orang-orang semacam itu. Yang kelima, perlindungan dari ketidakadilan. Kalian juga berhak mendapatkan keadilan, karena di dalam keluarga kalian memang harus memiliki keluarga itu memiliki sanak saudara, bukan hanya kalian sendiri anak tunggal gitu. Saya yakin kalian memiliki beberapa saudara, sehingga keadilan yang harus diciptakan orang tua kalian itu harus sama rata mendapatkan perlindungan yang memang seimbang.
Dan yang keenam, memiliki perlindungan dari perlakuan salah lainnya. Lalu di slide berikut ini, perlindungan anak dalam hukum. Keterlibatan anak di dalam pelanggaran hukum juga seringkali terjadi. Namun demikian tetap saja, setiap anak mendapatkan perlindungan atas tindakan yang dilakukan tersebut. Perlindungan tersebut diantaranya yaitu mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan direhabilitas dengan dipisah dari orang dewasa. Ini contoh kalau kamu mendapat kekerasan dari orang-orang dewasa, itu kamu harus dipisahkan dari orang tersebut. Karena jika mereka melihat kamu, mungkin kamu itu adalah sebagai pelampiasannya. Makanya jika orang-orang dewasa melakukan kekerasan, kamu itu mendapat perlindungan dan ada undang-undang yang dicantumkan dalam hukum. Yang kedua, mendapatkan bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan hukum. Nah, jadi kamu tidak usah khawatir. Kamu sebagai anak ya memang harus melakukan kewajibanmu menjadi anak yang baik, sehingga tidak membuat orang dewasa itu seperti geram kepada kita. Kalau kita baik, saya yakin orang dewasa akan banyak menyukai kamu. Yang ketiga, mendapatkan pengadilan yang objektif di depan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup. Nah, dirahasiakan identitas pelaku maupun korban kekerasan seksual anak. Banyak nih, kalau kalian sering menonton berita, kalian pasti tahu berita-berita tentang kekerasan anak, tentang anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan, yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi beruntunglah kalian menjadi anak yang baik, yang menjadi anak di dalam naungan lingkungan keluarga yang baik, sehingga tidak menjadi anak yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sampai disinilah penjelasan materi kita, yaitu tentang hak perlindungan anak. Semoga kamu paham dan dapat memahaminya dan tetap menjadi anak yang baik, soleh dan soleha, karena kakak yakin kalian semua mendapat hal-hal yang baik. Baik, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat daring, salam pramuka.